Hai, Unit Laonisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Sofi Munawar Effendi dalam serial podcast Unit Laonisia, Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Indonesia. Kali ini, pada serial ketiga, Ngobrol Bareng Penulis akan mengulas mengenai buku berjudul Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Tanpa berlama-lama, kini kita telah bersama Ibu Nuzulia Kumaklasari, SHMH. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sofi. Baik, Sobat Unit Laonisia, kita akan perkenankan kepada Ibu untuk menyapa dan juga memperkenalkan diri kepada Sobat Unit Laonisia di rumah. Disilahkan, Ibu. Ya, terima kasih, Mas Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Sobat Unit Laonisia dimanapun berada. Saya Nuzulia Kumaklasari. Senang sekali bertemu dan berbincang dengan Mas Sofi di sini untuk membahas hak kekayaan intelektual, khususnya berkaitan dengan buku saya yang berjudul Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Semoga menambah wawasan dan pemahaman serta landasan yang kokoh berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, serta memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, tentu. Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember ketika mendengar nama Ibu Nuzul ini pasti yang terbayang adalah mengenai hak kekayaan intelektual itu tadi. Ya. Jadi memang keilmuan Bu Nuzul benar-benar fokus dalam mengkaji hukum hak kekayaan intelektual. Tentu ini yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa yang melatar belakangi Bu Nuzul menulis sebuah buku berjudul Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia? Iya, terima kasih Mas Sofi. Jadi saya pengen cerita dulu Mas Sofi. Sebenarnya niat untuk membuat buku ini sudah lama, akan tapi karena keterbatasan waktu, kemudian tugas dan kewajiban saya sebagai dosen ya mengajar, meneliti, juga mengabdi, maka baru kali ini terwujud dan terselesaikan buku ini. Akan tetapi ada beberapa latar belakang dan pemikiran, kenapa sih saya harus menyelesaikan buku ini segera dengan tujuan dan alasan tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan dasar-dasar hak kekayaan intelektual, baik kepada mahasiswa S1, S2, S3, juga akademisi, penegak hukum, dan juga masyarakat pada umumnya. Karena hak kekayaan intelektual itu sangat penting untuk diketahui dan juga dipahami oleh kita semua. Yang kedua, saya ingin memberikan kontribusi dan mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta dengan mengikuti kegiatan hibah buku Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti hibah buku HKI pada tahun ini. Iya, benar sekali Unit Indonesia bahwasanya buku Ibu Nuzul ini di-launching secara resmi pada awal tahun lebih tepatnya. Jadi ada beragam buku dan salah satunya buku Ibu Nuzul ini. Ya. Tentu sebagai salah satu keilmuan yang bisa disebut favoritnya mahasiswa, tentu apa saja sih Bu hal yang menarik untuk kita dapatkan dan juga pelajari ketika mempelajari hukum hak kekayaan intelektual dan juga utamanya pada buku Ibu ini? Iya. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang hak kekayaan intelektual Mas Sofi, ini sangat urgent sekali. Dan kalau misalkan kita melihat di era 5.0 sekarang itu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya tentang transformasi digital, ini sangat penting sekali. Yang pertama, kita bisa memberikan pemahaman dan juga perlindungan hukum kepada pencipta, penemu, inventor, dan pendesain yang memiliki karya intelektual. Itu yang pertama, Mas Sofi. Yang kedua, kita bisa melindungi hak yang dimiliki oleh semua pencipta, penemu, atau inventor, dan pendesain, baik itu hak moral, hak ekonomi, dan juga hak yang terkait di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dengan kita mempelajari haki, kita bisa
melindungi aset ya yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian kita juga mendorong kreativitas dan juga inovasi dari pencipta dan juga inventor sehingga akan menimbulkan daya kreasi, inovasi dari inovator, dari inventor dan juga dari pencipta tersebut. Kemudian jelas ini sangat berkaitan dengan kemajuan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan juga di bidang teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Iya, tentu hal yang paling mendasar dari hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi aset, pemikiran dan juga ide yang tentunya itu sangat mahal harganya. Betul. Untuk itu, temuan isu hukum atau problematika apakah yang menjadi urgensi penyusunan buku ini? Mengingat sebenarnya sudah banyak buku yang berjudul serupa. Kira-kira apa pembeda buku Ibu Nuzul dengan buku terbitan dan pengarang lainnya? Iya. Jadi kalau misalkan Sobat UNED Launesia dimanapun berada membaca buku ini, saya merekomendasikan untuk memiliki buku ini. Ketika membaca nanti Sobat UNED Launesia akan bisa membaca dan memahami yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya sekarang Mas Sofi yang sedang menulis tugas akhir, baik itu di tingkat S1, S2 maupun S3, baik skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Juga buat masyarakat umum, penegak hukum, ini sangat menambah wawasan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Di samping itu, yang membedakan dengan buku HKI yang lain, yang pertama, buku saya ini membahas tentang aspek-aspek dasar berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Mulai dari aspek filosofis, aspek sejarahnya juga ada. Kemudian bagaimana sih perkembangan hukum hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dan kemudian buku saya ini juga membahas tentang teori dan praktek hak kekayaan intelektual disertai kasus-kasus yang ada. Itu Mas Sofi. Iya. Tentu pada dasarnya istilah hak kekayaan intelektual itu ada 3, yakni hak kekayaan dan intelektual. Jadi bagaimana Ibu bisa menjelaskan ketiga unsur yang tidak dapat terpisahkan ini? Iya, betul. Jadi antara hak dan kekayaan intelektual itu memang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita bicara mengenai hak kekayaan intelektual ya Mas Sofi ya, saya juga ingin menjelaskan di sini kepada Sobat UNED Launesia dimanapun berada bahwa ketika kita berbicara mengenai hak kekayaan intelektual, kita tidak terlepas dari hak. Bahwa hak yang melekat dalam kekayaan intelektual itu adalah hak yang bersifat abstrak atau intangible yang tidak dimiliki oleh hak milik yang lain. Misalkan saya contohkan Mas Sofi, hak milik atas tanah yang jelas wujudnya, tangible ada, objeknya ada, subjek perlindungannya juga jelas. Akan tetapi hak yang melekat dalam hak kekayaan intelektual ini bersifat intangible. Makanya diberikan hak yang khusus diberikan kepada pencipta untuk yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi karyanya, dan negara dalam hal ini berkewajiban untuk melindungi karya dari warga negaranya. Iya, tentu sekali tadi disebutkan oleh Bu Nuzul bahwasanya buku ini menjelaskan secara mendasar dari aspek filosofis, kesejarahan, dan lain sebagainya. Tentu juga dari aspek teoritis. Teori-teori mengenai hak kekayaan intelektual dikemukakan oleh John Locke dan juga Hegel. Keduanya memiliki pandangan yang sebenarnya serupa dan juga saling menyempurnakan. Ada 2 hal penting mengenai hak kekayaan intelektual, yakni yang pertama bahwa HKI adalah kekayaan atau properti yang menunjukkan bahwa intelektual dan juga kreativitas ini lebih dari sekedar konsumsi secara ekonomi. Dan yang kedua, hak kekayaan intelektual adalah hak abstrak yang tadi dijelaskan oleh Bu Nuzul yang bersifat etis dan juga moral yang menjadi dasar alasan kenapa manusia bisa eksis itu tadi. Tentu berangkat dari pemikiran filosofis maupun juga secara teoritis, seberapa pentingkah kajian hak kekayaan intelektual untuk dipahami dan dipelajari, Bu? Iya, terima kasih Mas Sofi. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Sofi itu sangat penting untuk dipelajari, baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Jadi hak kekayaan intelektual ini memang jelas melindungi karya dari pencipta. Karena seorang pencipta itu ketika, ini ya saya juga menjelaskan pada Sobat UNED Launesia, ketika seorang pencipta itu menciptakan suatu karyanya, pasti segala daya, upaya, tenaga, waktu, dan juga semua pengorbanan yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu karya. Makanya dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual ini diberikanlah suatu penghargaan atau reward dari hasil karya tersebut untuk kemudian diberikan hak eksklusif yang melindungi dari pencipta ini. Jadi benar-benar kita itu sudah melindungi dari
pencipta ini, kemudian inventor yang ada atau juga pendesain gitu Mas. Iya baik. Tadi disebutkan bahwasanya haki ini adalah hak yang eksklusif dan bersifat abstrak. Jadi beda dengan kepemilikan tanah yang jelas-jelas ada wujudnya. Iya, betul. Dan untuk itu kita akan ingin tahu Ibu, kira-kira ruang lingkupnya hak kekayaan intelektual itu seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan kita melihat ya Mas Sofia, ternyata hak kekayaan intelektual itu banyak sekali ruang lingkupnya. Ya, ada dua yang besar. Yang pertama adalah hak kekayaan intelektual secara komunal dan yang kedua adalah hak kekayaan intelektual secara private atau personal. Kalau hak kekayaan intelektual secara komunal kita sudah mengetahui bahwa ada 3 hal yang dibahas dalam hak kekayaan intelektual secara komunal Mas Sofi. Yang pertama adalah ekspresi budaya tradisional atau traditional cultural expression. Yang kedua adalah berkaitan dengan traditional knowledge atau pengetahuan tradisional, dan yang ketiga adalah indikasi geografis atau geographical indication. Hal ini yang melatar belakangi atau berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang komunal yang sifatnya berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang privat. Kalau privat dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright dan hak milik industri atau hak kekayaan industri. Yang pertama terdiri dari paten, seperti yang sudah kita kenal ya, sangat familiar sekali, paten, merek, terus kemudian desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, terus kemudian perlindungan varietas tanaman. Iya, dari beragam jenis dan juga kriteria dari hak kekayaan intelektual itu Ibu, tentunya ada pembeda antara satu jenis dengan lainnya. Kira-kira seperti apa pembedanya? Iya, kalau yang hak kekayaan intelektual yang private tadi ya Mas Sofi ya, ada ada dua ruang lingkup. Yang pertama adalah hak cipta dan yang kedua adalah hak milik industri atau hak kekayaan industri. Kalau hak cipta perlindungannya secara automatic protection, tanpa kita mendaftarkan sudah dilindungi untuk kepemilikannya. Jadi automatic protection tanpa kita mendaftarkan sudah dilindungi haknya. Contohnya ketika seorang musisi menciptakan lagu, ya itu langsung sudah dilindungi dengan hak cipta. Seorang penulis menulis buku, ya langsung dilindungi dengan hak cipta. Beda dengan hak kekayaan intelektual yang lain yang hak milik industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman itu harus didaftarkan. Didaftarkannya kemana? Ke DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, kecuali yang perlindungan varietas tanaman didaftarkannya ke Kementerian Pertanian. Benar begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal itu Ibu. Iya. Dan berikutnya, sebenarnya apa tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual, mengingat di Indonesia utamanya ada banyak sekali hal yang bisa dilindungi dan tentunya itu menunjukkan eksistensi kekayaan baik itu alam, budaya dan juga pemikiran masyarakat Indonesia Ibu. Iya, betul sekali. Indonesia tuh sangat kaya sekali ya, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusia, dan kita sangat bangga bahwa kekayaan kita Mas Sofi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang itu ruang lingkupnya masuk ke dalam hak cipta itu banyak sekali ragamnya. Yang pertama kita jelas ya melindungi aset budaya bangsa. Kalau misalkan kita melihat dari aspek Indonesia, dari aspek kepentingan Indonesia, kita harus melindungi aset budaya bangsa yang tidak serta-merta diklaim tiba-tiba dan kita secara reaction baru ketika ada klaim dari negara lain, kita tiba-tiba langsung bereaksi seperti itu. Harusnya kita mulai awal menginventarisir, melakukan database, mana saja sih hak kekayaan intelektual kita yang perlu dilindungi. Jadi ketika nanti ada klaim sepihak dari negara lain yang mengakui bahwa itu adalah hak kekayaan intelektual dari negara tersebut, kita sudah punya nih bahwa ini loh punya Indonesia. Jadi Indonesia bisa berdaya saing dan berdaulat berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Iya, tentu ini kaitannya juga nanti dengan instrumen hukum nasional. Apakah perundang-undangan Indonesia sudah mengakomodasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual itu tadi? Iya, kalau peraturan perundangan di bidang HKI seperti yang saya sampaikan itu sudah lengkap Mas Sofi. Hak cipta ada, Undang-Undang 28 2014, paten ada, merek ada, desain industri ada, merek dan indikasi geografis yang jadi satu, Undang-Undang 20 tahun 2016, rahasia dagang ada, perlindungan varietas tanaman ada. Kita sudah lengkap. Tinggal bagaimana implementasi maksimalnya di lapangan itu seperti apa. Iya, benar sekali. Jadi ada banyak sekali terkadang klaim dari negara lain dan juga permasalahan juga mengenai merek dan lain sebagainya. Dan ini justru menjadi sebuah refleksi bagi kita semua. Dan juga sebenarnya bagaimana sih Bu cara membangun kesadaran publik untuk bisa memperhatikan dan juga melindungi hak kekayaan intelektual itu tadi? Iya, nah itu yang masih jadi PR kita semua itu Mas Sofi. Jadi bukan hanya pemerintah kalau menurut saya.
Jadi dari perguruan tinggi atau universitas, kebetulan saya diberikan amanah sebagai Ketua Pusat HKI Universitas Jember, juga masih terus melakukan sosialisasi, pemahaman, dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana sih pentingnya hak kekayaan intelektual dan apa yang harus kita lakukan ketika ada pelanggaran tentang hak kekayaan intelektual. Bahkan seringkali kita mendampingi teman-teman dari UMKM, Mas Sofi, misalkan mereka sudah punya produk, tapi mereka tidak mendaftarkan mereknya. Tiba-tiba UMKM ini sudah banyak, konsumennya ada yang meniru merek tersebut lah. Berarti kan karena pendaftaran merek, siapa yang pertama kali mendaftar, ya ini merugikan dari UMKM sendiri. Makanya kita pasti memberikan pemahaman dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa silakan mendaftarkan mereknya dulu walaupun konsumennya masih sedikit. Nah, itu untuk memberikan proteksi dan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM atau startup yang baru. Jadi dari Pusat HKI Universitas Jember juga sering melakukan sosialisasi, pemahaman, dan juga pendampingan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini, Mas Sofi. Iya, jadi kesadaran hukum nih yang perlu digarisbawahi. Betul, iya. Jadi masyarakat perlu untuk diedukasi dan juga disosialisasikan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual. Untuk itu sebenarnya secara umum bagaimana sih cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu tadi? Iya, sekarang sudah sangat gampang, Mas Sofi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada DJKI Kementerian Hukum dan HAM karena sudah memfasilitasi pendaftaran secara online. Kalau dulu ya saya mendaftarkan hak kekayaan intelektual dari Sivitas Akademika Universitas Jember itu harus datang ke Jakarta, bawa koper, bukunya kalau misalkan mendaftarkan buku itu 1 koper penuh ya dibawa ke Jakarta terus baru kita mendaftarkan, masih secara manual. Tapi sekarang sudah diberikan kemudahan oleh DJKI Kementerian Hukum dan HAM dengan mendaftarkan secara online. Jadi secara mudah sekarang Ibu. Sangat mudah semua sekali. dilaksanakan secara online. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa mendaftarkan hak Betul, kekayaan ya, intelektual itu ya. tadi. Baik, Sobat Indonesia, ada 2 hal yang menarik dari jenis hak kekayaan intelektual tadi. Mengingat background Universitas Jember merupakan kampus yang mengusung mengenai agroindustri, agroteknologi dan sebagainya. Terlebih di daerah Tapal Kuda ini banyak sekali kekayaan alam, utamanya mengenai pertanian dan perkebunan. Jadi ada 2 hal yang menarik untuk diulas secara lebih mendalam, yakni indikasi geografis dan juga perlindungan varietas tanaman. Terlebih saya secara pribadi juga banyak sekali dibimbing oleh Ibu mengenai indikasi geografis. Jadi bisa dijelaskan Ibu kepada Sobat Unit Indonesia, sebenarnya indikasi geografis itu seperti apa dan konkretnya bagaimana Ibu? Iya, jadi Mas Sofi ini salah satu peneliti juga yang berkaitan dengan indikasi geografis. Jadi saya senang sekali sekarang sudah trennya itu sudah banyak yang membahas tentang indikasi geografis, Mas Sofi. Karena biasanya ini dipandang sebelah mata dibandingkan dengan haki yang private lainnya, paten, merek, atau hak cipta. Tapi sekarang sudah banyak penelitian-penelitian dari mahasiswa, baik itu bimbingan saya yang juga meneliti tentang indikasi geografis. Betul Mas Sofi, jadi indikasi geografis ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita kaji bersama. Mengingat Indonesia tuh kaya, kita balik lagi ke sana tadi ya, bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat beragam sekali. Kalau misalkan kita lihat Mas Sofi, varietas dari kopi aja itu sekitar 300-an. 300, tapi banyak sekali, tapi yang didaftar cuma sekitar 22. Jadi kan masih banyak yang belum didaftarkan indikasi geografis lah. Jadi itu pentingnya. Jadi indikasi geografis itu apa sih? Sudah ada di dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di pasal 1 angka 6. Lebih tepatnya mungkin akan saya bacakan ya Mas Sofi. Silakan Ibu. Jadi indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi ada faktor alam yang melatar belakangi di suatu daerah atau geografis tertentu. Akan tetapi ada beberapa faktor lain, ada juga campur tangan manusia. Jadi di samping faktor alam juga faktor manusia. Jadi nanti yang akan dilindungi itu secara geografisnya ya, jangan Secara sampai geografis. rusak berarti ya Bu. Betul ya. Jadi perlindungan indikasi geografis ini selama indikasi geografis ini masih dipertahankan oleh komunitas itu atau masyarakat peduli indikasi geografi atau MPIG itu masih terus dilindungi. Jadi ini bedanya dengan haki private. Kalau indikasi geografis itu yang memiliki adalah sekelompok orang, bukan orang perseorangan. Baik,
Ini jadi menjadi pertanyaan, apakah di Kabupaten Jember ini sudah ada indikasi geografis, Ibu? Iya, itu masih belum. Masih belum Iya, ternyata masih ya? belum. Tapi sudah ada potensi-potensi indikasi geografis yang mungkin bisa mendapatkan potensi indikasi geografis. Tapi kalau di Bondowoso yang dekat dengan ini ya, Jember itu sudah ada. Jadi kopi Arabica Java Ijen Rau. Java Ijen Iya. Rau. Jadi ini juga butuh support sekali dari pemerintah daerah untuk bisa peduli mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan kalau tidak salah, Ibu juga memiliki buku berjudul Hukum Bioteknologi. Jadi ini berhubungan tentunya dengan paten dan juga hak perlindungan varietas tanaman. Kira-kira bagaimana Ibu menjelaskan kepada kami mengenai hal itu? Iya, buku yang berkaitan dengan bioteknologi itu merupakan hasil dari penelitian kita yang dibiayai oleh Islamic Development Bank. Buku ini ditulis dengan ketuanya Ibu Dr. Dia Oktorina Susanti dan juga anggotanya Ibu Ika Lianovenda. Jadi kenapa saya membahas dan berkaitan dengan bioteknologi? Karena kita tahu bahwa Universitas Jember ini mempunyai pusat unggulan IPTEX bioteknologi. Karena saya bukan ahli bioteknologi, tapi saya melihat atau mengkaji dari bioteknologi dari sisi perlindungan hukum, khususnya hak kekayaan intelektual. Di dalam buku itu, Mas Sofi, kami membahas tentang bagaimana sih perlindungan hukum hak kekayaan intelektual berkaitan dengan bioteknologi, kesehatan, dan pertanian. Karena bidang bioteknologi itu banyak sekali, Mas Sofi. Ada bioteknologi modern dan juga tradisional. Dan kita jangan salah loh, UNED ini punya ahli-ahli yang berkaitan dengan bioteknologi. Wow, luar biasa sekali berarti. Iya. Ya tentunya ini hal yang menarik berkaitan juga tadi dengan paten, varietas tanaman dan hal lainnya, dan menunjukkan benar bahwa kekayaan alam di Indonesia, utamanya di Kabupaten Jember khususnya, ini memang benar-benar luar biasa, dan semua itu tetap harus dipedulikan, dan peduli saja itu tidak cukup. Iya, betul. Melindungi secara hukum hak kekayaan intelektual itu juga hal yang sangat penting tentunya. Atas beragam jenis dan kriteria hak kekayaan intelektual yang telah banyak diuraikan, jadi bagaimana cara untuk pemerintah daerah, kalau tadi kan kesadaran publik, ini dari perspektif pemerintah daerah apa yang bisa dilakukan? Iya, pemerintah daerah tetap ya PR-nya yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, itu masih penting sekali. Jadi tidak semua orang juga paham dan melek tentang hak kekayaan intelektual, Mas Sofi. Yang kedua, pemerintah daerah juga harus mendorong dan mensupport bagaimana sih perlindungan hukum HKI yang berkaitan dengan potensi-potensi di daerahnya, itu sangat penting sekali. Dan yang ketiga, harus juga ada regulasi yang mengatur khusus berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual di setiap daerah. Itu, Mas Sofi. Iya, jadi benar-benar butuh kerjasama pemerintah daerah, dan ini tentunya bisa menjadi diskursus ke depannya. Yang besar harapan pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan universitas, terlebih Universitas Jember yang sudah memiliki pusat HKI itu tadi tentunya. Baik, kita kembali beralih mengenai buku ini secara khusus. Tentunya pasti ada kekurangan maupun kelemahan. Jadi mungkin Ibu bisa memaparkan bagi Sobat Unit Law Indonesia di rumah supaya ada pandangan secara objektif kepada para calon pembaca. Kira-kira apa kelemahan dan kekurangan buku ini? Iya, saya mengakui kekurangannya, Mas Sofi. Jadi tidak ada gading yang tak retak. Jadi manusia tempatnya salah dan hilaf. Saya mengakui kekurangan dari buku ini. Memang saya membahas tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Tapi untuk sisi internasional atau pengaturan hukum hak kekayaan intelektual secara internasional itu belum saya paparkan di dalam buku saya. Mungkin insya Allah kalau ada kesempatan, insya Allah saya akan menulis tentang hukum hak kekayaan intelektual dalam instrumen hukum internasional. Amin, kita tunggu buku Ibu berikutnya membahas hak yang lebih luas lagi dari perspektif internasional tadi. Baik, sebelum memasuki penutup, ada satu pertanyaan lagi, Ibu. Jadi pertanyaan ini adalah dari netizen Unit Law Indonesia. Kami telah membuka question box di Instagram eva.unet, dan nama akun yang berhasil kami dapatkan dan nantinya ini akan mendapatkan buku Ibu secara gratis dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Atas nama akun @xsabik. Jadi pertanyaannya saya bacakan, Ibu. Bagaimana seharusnya perlindungan hak cipta pada e-book di era teknologi yang serba canggih seperti saat ini, Ibu? Iya. Jadi memang kita wajib ya, kita semuanya wajib melindungi bahwa kekayaan intelektual salah satunya adalah e-book ya. Jangan men-share, jangan mengambil tanpa izin. Kalau misalkan dilakukan, nanti akan menimbulkan ini pelanggaran hak kekayaan intelektual. Saya yakin teman-teman atau Sobat Unit Law Indonesia dimanapun berada, saya yakin sudah memiliki kesadaran yang mapan ya, yang komplit berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Iya, baik.
akhirnya kita telah sampai di sesi akhir, dan tadi kalau ada pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan dan juga kelemahan, jadi di sesi penutup ini closing statement kami minta Ibu juga boleh untuk menyampaikan kelebihan buku ini dan juga merekomendasikan bagi para calon pembaca nantinya. Disilakan Ibu. Iya, terima kasih Mas Sofi. Jadi saya merekomendasikan Sobat UNED Indonesia dimanapun berada dan juga masyarakat pada umumnya untuk membaca buku saya ini, dan juga karena kelebihan dari buku saya ini yang pertama adalah membahas hukum hak kekayaan intelektual mulai dari aspek-aspek dasar hukum hak kekayaan intelektual, baik mulai dari aspek filosofi, sejarah, dan juga hukum perkembangannya, juga membahas tentang teori dan praktek yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual. Di buku saya ini juga ada studi-studi kasus yang membahasnya. Jadi cocok sekali untuk teman-teman mahasiswa, baik tingkat S1, S2 maupun S3, juga penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya yang tertarik dan mendalami bidang hak kekayaan intelektual untuk membaca buku saya ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nuzul. Ini saya tutup dengan sebuah pantun, mohon izin. Iya. Jadi piknik sore membawa bekal, menikmati senja sambil makan. Semangat lindungi hak intelektual, jaga hak kekayaan intelektual demi cuan dan juga cuan. Saya boleh quotes nggak? Boleh, monggo silakan Ibu. Oke. Terima kasih Mas Sofi, tadi sudah berpantun, saya juga memberikan pesan ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ahmad Ramli yang juga sudah memberikan kata pengantar di buku saya ini. Jadi Prof. Ahmad Ramli biasanya memberikan pesan kalau kita tidak mau terdisrupsi, kita harus bertransformasi. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi buku ini dapat didapatkan, dibeli baik secara online maupun offline. Ya. Jadi untuk Sobat UNED Indonesia yang berminat untuk membeli buku ini, silakan secara online melalui Instagram Literasi Hukum, pun juga dapat dibeli secara offline dengan berkunjung ke ruang baca Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Tak terasa kita berada di akhir perjumpaan podcast UNED Indonesia, seri ketiga ngobrol bareng penulis mengulas mengenai hukum hak kekayaan intelektual, dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, buku Ibu Nuzulia Kumalasari SHMH. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel FBA UNED, dan juga share bila konten ini menarik dan juga sebarkan kepada rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di seri UNED Indonesia berikutnya. Terima kasih. FBA UNED, Ilmu, amal, integritas.